Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Channel ini adalah channel yang berisi tentang pembelajaran matematika maupun tentang pendidikan. Kali ini kita akan belajar melanjutkan tentang pembelajaran matematika wajib di trigonometri yang pertama. Khususnya untuk pertemuan kali ini, kita akan tahu bagaimana caranya menentukan nilai perbandingan trigonometri di setiap kuadran dan tentang atau hal yang terkait dengan relasi sudut. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan like-nya di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini agar semakin bisa memberikan manfaat. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu kemudian yang kedua, adik-adik diharapkan dapat menentukan relasi atau hubungan, ya relasi itu hubungan dari sudut yang diberikan. Oke, kemudian yang ketiga, kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya adik-adik telah diperkenalkan tentang bagaimana sih itu sudut negatif. Oke, kalau adik-adik masih ingat bahwasanya sudut negatif adalah sudut yang arah putarnya itu searah jarum jam. Berarti kalau arah jarum jam berputar ke kanan, nah disitulah letak sudut negatif. Jadi sudut negatif arahnya searah dengan jarum jam. Oke, kita masuk ke sudut relasi. Nah, apa sih sebenarnya sudut relasi? Kata relasi itu berarti adalah, oke, benar, relasi itu artinya adalah hubungan. Sudut relasi ini apa gunanya? Oke, jadi gunanya ini nanti untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di suatu kuadran itu memiliki hubungan yang mana nilai perbandingan trigonometrinya itu nanti sama dengan sudut yang berada di kuadran ke-1. Contoh sederhananya, misalkan adik-adik tahu kalau sin 30 contoh ya, sin 30 kan itu nilainya adalah setengah. Ini nilai setengah, ini nilainya sama dengan cos 60 derajat kan. Cos 60 itu kan 1/2 juga. Oke, nah ini yang saya katakan antara sudut nilai sin 30 derajat dan cos 60 derajat ini saling berelasi yang memiliki nilai perbandingan trigonometri yang sama nantinya. Oke, nah selanjutnya, tapi kok ini yang nilainya sin 30 yang satu cos 60, gak ada masalah antara perubahan sin dengan cosnya. Yang penting adik-adik paham dulu kalau nanti sudut berelasi, maka nilai perbandingan trigonometrinya ya dalam hal ini sin 30 dan cos 60 yaitu sama-sama memiliki nilai 1/2. Oke, tapi nanti tidak selamanya harus sama nilainya 1/2, tidak. Intinya adalah bagaimana kita mau mencari nilai perbandingan trigonometri dari berbagai sudut ya yang nanti nilainya akan sama dan pada umumnya akan diarahkan hubungannya dengan sudut yang berada di kuadran 1. Oke, sebelum adik-adik perhatikan pernyataan yang berwarna hitam ini ya, adik-adik lihat dulu diagram Cartesiusnya ini ya, yang dimana kita telah menjelaskan saya telah menjelaskan sebelumnya tentang kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kuadran 1. Oke, di kuadran ke-1 itu adalah sudut yang berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, nah tetanya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, untuk dapat sudut di kuadran 1 ya, untuk dapat sudut di kuadran 1, adik-adik pergerakannya ya itu dikurangi. Ini misalkan saya menggunakan sudut bantu 90 derajat, untuk masuk ke kuadran 1 itu dikurangi ini ya, nah ini alfa. Oke, untuk dapat masuk ke kuadran 1 berarti 90 derajat dikurangi alfa, atau ini 0 derajat nih, 0 derajat yang ditambah dengan sisanya yaitu beta misalkan.
beta. Oke, 0 derajat ditambah beta, yang mana alfa, ya, alfa ini beta, alfa ditambah beta itu nilainya adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena dari 0 sampai 90 derajat itu kan siku-siku. Oke, berarti alfa ditambah beta itu 90 derajat. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau menyatakan sudut, ya, sudut yang berada di kuadran kedua, sekarang yang di kuadran kedua, yang dimana sudut yang berada di kuadran kedua, saya sebut saja bukan theta lagi, sudut kuadran kedua yang besarnya berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, selanjutnya, adik-adik, untuk mendapatkan atau masuk ke kuadran kedua, kalau kita pakai 90 derajat, maka itu akan ditambah. Jadi pergerakannya ke kiri. Kalau dia pergerakan ke kiri, itu kan nilainya positif. Ya, sudutnya. Berarti ditambah dengan suatu alfa. 90 derajat tambah alfa. Oke. Atau 180 derajat yang dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena pergerakannya ke kanan atau searah jarum jam. Oke. Supaya saya masuk ke kuadran kedua, berarti 180 derajat harus dikurangi. Oke, kenapa? Karena batas dari kuadran kedua itu adalah 180 derajat, itu batas maksimalnya. Supaya dia tetap berada di kuadran kedua, berarti 180 dikurangi suatu sudut agar tetap berada di kuadran kedua. Selanjutnya, kalau untuk kuadran ketiga, sudut di kuadran ketiga itu besar sudutnya berada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Untuk dapat sudut ke kuadran kedua, ya, berarti ini harus lebih besar dari 180 derajat. Berarti pergerakannya ke kiri. Ini ya. Ke kiri. Berarti ini adalah 180 derajat yang ditambah dengan alfa, atau kalau adik-adik mau pakai sudut bantu 270, maka supaya dapat ke kuadran 3 itu harus dikurangi. Oke. Berarti ini adalah 270 derajat yang dikurangi alfa, seperti itu. Sama dengan kuadran keempat. Kuadran keempat boleh pakai sudut bantu 270 atau 360 derajat. Berarti kalau kita pakai 270, karena kuadran keempat itu besar sudutnya berada di antara 270 derajat dan 360 derajat, maka untuk sampai ke kuadran keempat, adik-adik boleh pakai ya 270 yang ditambah atau 360 derajat yang dikurangi. Kenapa? Karena ini batas maksimum, tidak boleh lebih dari ini. Berarti 360 derajat dikurangi alfa atau 270 derajat yang ditambah alfa. Oke? Seperti itu. Nah, ada 3 hal yang perlu adik-adik ketahui ketika belajar dengan menggunakan sudut relasi. Oke? Dalam menyatakan sudut relasi, ada 3 hal yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, jika adik-adik menggunakan sudut bantu vertikal tahu ya, ver, kata ver itu berarti dia posisi naik turun. Naik turun, seperti per, ya. Berarti per itu berarti ini. Posisi vertikal yaitu yang sudutnya 90 derajat dan 270 derajat. Oke, boleh jadi 4,5, 450 derajat. Tahu dari mana? 360 derajat ditambah lagi 90, maka ini adalah 450 derajat. Seperti itu. Maka terjadi, ya, ini yang perlu digarisbawahi. Terjadi perubahan nilai perbandingan trigonometri, yang mana sin akan berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangan. Oke, 3 hal ini. Namun, kalau adik-adik menggunakan sudut bantu horizontal,
Sudut bantu horizontal berarti yang mendatar ya. Kalau vertikal tadi yang tegak, kalau horizontal yang mendatar. Berarti sudut bantunya adalah 0 derajat, 180 derajat, 360, 540 dan seterusnya. Oke, maka tidak terjadi perubahan nilai perbandingan trigonometri. Ya, tidak terjadi. Jadi kalau misalkan nanti dia sin, ya tetap sin, kotangan ya tetap kotangan, cos tetap cos. Tidak sama seperti ketika kita menggunakan sudut bantu vertikal. Oke. Ingat kembali, positif atau negatif dari nilai perbandingan trigonometri itu telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, bahwasanya al sin ta cos ya, itu yang dimaksud. Al sin ta cos. Itu yang saya maksud, yang telah dijelaskan. Oke. Kita masuk ke sudut relasi kuadran 1. Oke, jadi kalau misalkan kita punya misalkan ini ya. Ini kan kuadran 1. Ini 0 derajat, ini 90 derajat. Nah, berarti kalau kita menggunakan sudut bantu, ini yang saya jelaskan langsung sudut bantu 90 derajat aja ya. Sudut bantu 90 derajat. Oke. Berarti ini sebut saja adalah alfanya. Ya. Berarti kalau kita mau menyatakan relasi sudut di kuadran 1 itu supaya masuk ke kuadran 1, berarti kalau pakai sudut bantu 90 derajat menjadi 90 derajat dikurangi alfa. Oke. Berarti sudut ini adalah alfa ya. Berarti kalau yang ini adalah 90 derajat yang dikurangi alfa. Oke. Karena ini adalah alfa, ini adalah 90 derajat yang dikurangi alfa. Berarti nilainya kalau misalkan sin 90 derajat dikurangi alfa. Cara carinya seperti ini. Perhatikan 3 hal ini. Kalau menggunakan sudut bantu 90, maka sin berubah menjadi cos. Oke. Sin berubah menjadi cos, langsung saja alfa. 90 derajat dikurangi alfa ini itu adalah sudut yang berada di kuadran 1. Ya. Sudut yang berada di kuadran 1. Nah, sudut yang di kuadran 1 itu semuanya nilai perbandingan trigonometrinya adalah positif. Berarti ini sama dengan positif cos alfa. Oke, jadi tidak usah ditulis positifnya di depan. Kemudian, kalau cos 90 derajat dikurangi alfa. 90 derajat kurang alfa kuadran 1. Cos pakai sudut bantu 90, maka cos berubah menjadi sin. Berarti ini sama dengan sin alfa. Oke. Berarti ini sudut yang berada di kuadran 1. Oke, maka cos di kuadran 1 nilainya tetap positif. Oke. Next, tan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan tan pakai sudut bantu 90 derajat. Ya. Berarti berubah menjadi kotangan. Berarti menjadi kotangan alfa. Kemudian tan ini adalah sudut yang berada di kuadran 1. Tan di kuadran 1 nilainya tetap positif. Oke. Jadi kalau kita cari, ini adalah sin 90 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa. Inilah yang disebut dengan relasi sudut. Oke. Misalkan yang ini. Ya, kita coba masuk di sudut relasi kuadran kedua. Sudut relasi di kuadran kedua berarti kita bercerita atau menjelaskan sudut yang bertanda merah ini. Berarti adik-adik boleh menggunakan 2 pilihan. Yang pertama 90 derajat tambah alfa atau 180 derajat yang dikurangi alfa.
Oke, jadi yang pertama adalah pakai sudut bantu vertikal yaitu 90 dan yang kedua adalah sudut bantu horizontal yaitu 180. Oke. Nah, saya jelaskan kedua-duanya. Yang pertama kita menggunakan sudut bantu 90 derajat. Oke. Supaya dapat di kuadran kedua, maka 90 derajat ditambah dengan alfa. Maka kita mulai dari sin 90 derajat ditambah alfa. Oke, berarti nilainya adalah sin pakai sudut bantu 90. Ini sudut bantu vertikal. Berarti sin berubah menjadi cos alfa, langsung pakai alfa. 90 derajat tambah alfa. Ini adalah sudut yang berada di kuadran kedua. Sin di kuadran kedua nilainya tetap positif. Oke. Kemudian cos 90 derajat yang ditambah dengan alfa sama dengan pakai sudut bantu 90. Cos berubah menjadi sin. Itu berdasar penjelasan yang di halaman di slide sebelumnya ya. Itu sama dengan sin alfa. Cos 90 derajat tambah alfa ini kan sudut di kuadran kedua. Cos di kuadran kedua nilainya adalah negatif. Oke. Nilainya adalah negatif. Jadi kalau dibaca cos 90 derajat tambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Kemudian tan 90 derajat tambah alfa. Tan 90 derajat tambah alfa. Oke. Pakai sudut bantu vertikal, maka tan berubah menjadi kotangen. Oke, alfa tetap karena di sini alfa. Kemudian 90 derajat tambah alfa ini adalah sudut di kuadran kedua. Berarti tan di kuadran kedua nilainya adalah negatif. Oke. Nah, inilah relasi sudut di kuadran kedua dengan menggunakan sudut bantu 90 derajat. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sudut bantu 180 derajat? Sudut bantu 180 derajat ini adalah sudut bantu horizontal. Maka tidak terjadi perubahan tanda. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan juga tetap tan, seperti itu. Sehingga untuk mendapatkan sudut di kuadran kedua, maka kita pakai 180 derajat yang dikurangi alfa. Oke? Karena lagi-lagi sudut yang berada di kuadran kedua adalah sudut yang kurang dari 180 derajat. Berarti sin, ya ini saya pakai 180 derajat yang dikurangi alfa. Sin 180 derajat kurang alfa. Oke, pakai sudut bantu horizontal, maka sin akan tetap sin, tidak terjadi perubahan tanda. Kemudian cos 180 derajat kurang alfa ini kan di kuadran kedua. Sin di kuadran kedua ya tetap positif. Misalkan kosinus berapa tadi? 180 derajat dikurangi dengan alfa. Oke. Pakai sudut bantu horizontal, maka tetap cos alfa ini adalah sudut yang berada di kuadran kedua, maka cos di kuadran kedua nilainya adalah negatif. Kemudian tan 180 derajat dikurangi alfa, pakai sudut bantu 180 adalah sudut bantu hori, maka tetap tan alfa. Kemudian ini adalah sudut kuadran 2 juga, berarti nilainya adalah tan di kuadran kedua nilainya negatif. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi untuk penjelasan sudut yang berada, sudut relasi di kuadran kedua. Oke, semoga dipahami. Kita masuk ke sudut relasi yang berada di kuadran ketiga. Jadi saya jelaskan sudut relasi kuadran ketiga, nanti adik-adik coba cari untuk sudut relasi kuadran keempatnya ya. Karena sudah dijelaskan untuk kuadran 1, 2, dan 3-nya. Nah, kita masuk ke kuadran ketiga. Berarti untuk
mencari sudut relasi di kuadran ketiga, kita punya dua pilihan, yaitu menggunakan sudut bantu horizontal, yaitu 180 derajat ditambah alfa, atau sudut bantu vertikal, 270 derajat yang dikurangi alfa. Nah, kita coba selesaikan satu-satu dengan menggunakan prinsip yang sama tadi. Ya, kita coba cari yang pakai sudut bantu 180 derajat. Sudut bantu 180 derajat, karena kita mencari di kuadran ketiga, maka bukan dikurangi alfa, melainkan ditambah dengan alfa. Kemudian, berarti sin 180 derajat, ya, cara cepat saja. Ini, kemudian cos sama 180 derajat tambah alfa, kemudian tan, sama dengan, nah, ini tadi kan sudutnya berada di kuadran ketiga ya. Nah, langsung satu kali. Sin, sudut bantunya itu semuanya pakai sudut bantu 180, itu horizontal, maka tidak terjadi perubahan tanda. Maka ini tetap sin, ini tetap cos, ini tetap tan, karena sudutnya adalah alfa, 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 alfa. Kemudian, sin di kuadran ketiga nilainya negatif. Cos kuadran ketiga, ingat al sin ta cos, kan di kuadran ketiga hanya tan yang positif, berarti negatif tan positif. Next, kalau kita pakai sudut bantu 270 derajat, untuk sampai ke kuadran ketiga maka harus dikurangi alfa, berarti 270 dikurangi alfa, berarti sin cos tan 270 dikurangi alfa, 270 kurang alfa, 270 kurang alfa. Ini adalah sudut yang berada di kuadran ketiga. Nah, selanjutnya, hati-hati lihat sudut bantu yang digunakan. Sudut bantu yang digunakan adalah 270, merupakan sudut bantu vertikal. Maka sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangan, ini alfa, alfa, alfa. Kemudian, ini, sin di kuadran ketiga, antara sin cos tan, yang di kuadran ketiga yang bernilai positif kan hanya tan. Berarti ini positif, yang lainnya negatif, seperti itu. Nah, jadi seperti ini saja untuk mencari sudut sudut relasi baik di kuadran 2, 1, 2, 3 maupun 4, dengan memperhatikan sudut bantu yang digunakan dan aturan bahwasanya kalau menggunakan sudut bantu horizontal dan vertikal, terutama yang vertikal, dia harus terjadi perubahan sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan, dan jangan lupa perhatikan al sin ta cosnya. Untuk yang sudut relasi di kuadran 4, silakan adik-adik coba cari ya, coba dicari dengan menggunakan prinsip yang sama ya. Ini berarti kalau sudutnya nanti yang ini ya, boleh pakai 270 derajat tambah alfa atau 360 derajat kurang alfa. Jadi saya tidak jelaskan sudut relasi di kuadran keempat. Nah, saya mau kasih contoh. Kapan sih soal seperti ini sudut relasi ini digunakan dalam menyelesaikan permasalahan? Contoh, misalkan nyatakan dalam sudut lancip. Contohnya misalkan yang pertama yaitu tangan 117 derajat. Tangan 117 derajat ini kan merupakan sudut tumpul. 117 derajat itu kan merupakan sudut tumpul karena dia
lebih dari 90 derajat. Nah, perubahan dari tangan 117 derajat ini kan berada di kuadran kedua. Oke, berarti kalau dia berada di kuadran kedua, kalau menggunakan relasi sudut, kita boleh punya dua pilihan. Yang pertama, diubah menjadi tan 90 derajat yang ditambah berapa supaya hasilnya 117, atau tan yang 180 derajat dikurangi berapa supaya hasilnya 117. Oke, 90 ditambah berapa hasilnya 117? Oke, benar, 27. Atau dengan kata lain 27 derajat. Atau dengan kata lain, supaya dapat, cukup adik-adik kurangi saja 117 dikurangi 90, dapat 27 derajat. Oke, next, tangan 180 derajat dikurangi berapakah supaya dapat 117? Oke, berarti cukup adik-adik kurangi 180 kurangi 17. Berarti dapatnya adalah 63 derajat. Oke. Nah, inilah yang adik-adik ubah. Oke, ingat kembali tan pakai sudut bantu 90. Berarti merubah menjadi kotangan 27 derajat. Ini tadi ya, 117 derajat tadi ini berada di kuadran ya, sudut ini tadi berada di kuadran berapa? Kuadran kedua. Tan di kuadran kedua nilainya negatif. Oke. Jadi, perubahan tan 117 itu boleh menjadi negatif kotangan 27 derajat, atau ini tan 180 derajat kurang 63 derajat. Oke, sudut bantunya adalah sudut bantu hori, maka tidak terjadi perubahan tanda, tetap tan 63. Kemudian nih 180 derajat kurang 63 derajat itu kan 117 derajat ya, tidak lain ini ya, itu adalah sudut di kuadran kedua, maka tan di kuadran kedua nilainya negatif. Oke, nah berarti tan 117 derajat itu senilai ya dengan 2, yaitu pertama negatif kotangan 27 derajat atau negatif tangan 63 derajat. Oke, yang mana yang dibilang nyatakan dalam sudut lancip? Ini loh, 27 derajat dan 63 derajat itu adalah sudut lancip. Oke, jadi nanti kalau misalkan muncul soal seperti ini di pilihan ganda, silakan adik-adik sesuaikan dengan opsinya. Ya, perhatikan tanda negatif dan tanda positifnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh B, misalkan masih sama, yaitu terkait dengan menyatakan dalam sudut relasi yang lainnya. Misalkan seperti ini. Katakanlah kosinus ya, kosinus 212 derajat. Oke. Nah, kosinus 212 derajat ini merupakan 212 itu merupakan sudut yang berada di kuadran berada di kuadran ketiga, sebab dia punya sudut lebih dari 180 namun kurang dari 270. Berarti ini adalah sudut yang berada di kuadran ketiga. Berarti ini bisa adik-adik pecah dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan sudut bantu 180 derajat yang ditambah suatu alfa nanti, atau kosinus 270 derajat yang dikurangi dengan alfa. Oke. Nah, selanjutnya yang ini 180 derajat ditambah berapakah supaya hasilnya dapat 212 derajat. Oke, caranya 212 dikurangi 180 aja. Berarti hasilnya adalah 32 ya, 32 derajat. Nah, selanjutnya kosinus 270 dikurang berapa supaya dapat hasilnya 212. Berarti cara cepatnya cukup adik-adik kurangi 270 dikurangi 212. Berarti ini hasilnya adalah 58. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang di sini, berarti yang kita anggap alfa adalah yang berada di ruas kedua ini ya. Ini adalah alfanya.
Nah, berarti cos pakai sudut bantu hori, nanti tetap cos. Oke, cos 32. Oke, karena di sini adalah cos alfa, berarti 32 alfanya. Selanjutnya ini adalah kuadran ketiga. Kosinus di kuadran ketiga bernilai negatif, berarti negatif. Oke, ini sama dengan cos pakai sudut bantu vertikal, berarti berubah menjadi sin. Alfanya adalah 58 derajat. Nah, selanjutnya cos di kuadran ketiga bernilai negatif. Oke. Nah, sehingga jika saya tuliskan, maka perubahan kosinus 212 derajat itu ada dua. Yang pertama adalah negatif cos 32 derajat, dan yang kedua adalah negatif sin 58 derajat. Nah, inilah sudut-sudut yang dimana 212 derajat itu dinyatakan dalam bentuk sudut lancip, yaitu berubah menjadi cos 32 dan sin 58. Oke? Jadi apapun nanti soal yang muncul, jika diminta kesetaraan nilainya, itu adik-adik bisa nyatakan dengan menggunakan sudut relasi. Oke, saya pikir cukup untuk sudut relasi. Kita lanjut ke bagian C, yaitu perbandingan trigonometri sudut negatif. Nah, sekarang ini, kalau misalkan ada sudut negatif, ya masih ingat, sudut negatif itu adalah, oke, pintar. Sudut negatif adalah sudut yang arahnya ya, arah perputarannya nanti searah jarum jam. Oke, searah jarum jam, atau dengan kata lain, pergerakannya itu adalah ke kanan. Oke, ini adalah materi di pertemuan yang telah saya jelaskan tentang sudut negatif dan sudut positif. Nah, selanjutnya, misalkan kalau ditanya nilai sin negatif A, cos negatif A, dan tan negatif alfa, ya, itu hasilnya berapa sih? Contoh, misalkan sin negatif 30 derajat. Nah, ini berapa? Gitu. Oke. Nah, adik-adik harus tahu dulu negatif 30 derajat itu letaknya di kuadran berapa. Oke, jika kita gambarkan, ya, ini adalah 0 derajat, maka sudut 30 karena ini negatif, maka arahnya searah jarum jam sebesar 30 derajat. Jadi tanda positif negatif itu hanya menunjukkan arah. Jadi arahnya ke bawah, ke searah jarum jam. Oke, ini adalah 30 derajat. Negatif 30 derajat. Oke. Nah, selanjutnya, ternyata letak ini berada di kuadran keempat. Nah, di sini ya, adik-adik tahu bahwa letak negatif 30 derajat ini, letaknya itu sama dengan ketika saya memutar, ya, sudut perputarannya ini berlawanan arah jarum jam atau menjadi sudut positif. Yaitu kalau di sudut positif kan, maka arahnya seperti ini. Ini adalah 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, maka sisanya ini adalah 60 derajat. 60 derajat itu tahu dari mana? Karena total dari sini, ya, ini kan 360 derajat. Ini kan siku-siku dari 270 ke 360 itu siku-siku. Ini sudah 30, berarti sisanya adalah 60. Nah, selanjutnya berarti ini, ya, sama saja dengan 270 tambah 60 derajat. Berarti sin negatif 30, ya, sudut negatif ini sama dengan kalau dipositifkan itu sama saja atau seletak, ya, seletak dengan sin 330 derajat. Oke. Jadi ini bisa saya katakan sudut yang seletak atau letaknya sama-sama di kuadran keempat. Oke, meskipun satu nilainya negatif karena bergantung arah, ya, ini positif karena arahnya berlawanan arah jarum jam, tapi letak ini yaitu berada sama, yaitu terletak di kuadran keempat, seletak di kuadran keempat. Oke. Selanjutnya, sin 330 derajat itu kan kalau dilihat tadi yang tentang prinsip relasi, ya, yang prinsip relasi,
bahwa prinsip pelurus ya. Kalau 30 derajat itu kawan-kawannya yaitu berapa? Oke, benar ya. 150 derajat. Kemudian 210 derajat. Kemudian 330 derajat. Oke. Nah, 330 derajat karena ini kita cari sin 330 derajat, maka dikembalikan ke 30. Oke, berarti sin 30 derajat. Oke, negatif 30 ini kan di kuadran keempat, maka nilai sin bernilai negatif. Kenapa? Karena di kuadran keempat hanya kosinus yang bernilai positif. Kosinus dengan temannya ya, yaitu sekant. Berarti ini hasilnya adalah negatif 1/2. Oke, jadi jika adik-adik baca dari sini, sin negatif 30 derajat, ya, itu hasilnya sama dengan min sin alfa. Oke, jadi saya bisa simpulkan untuk sin, ya. Untuk sin berarti sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin, anggap alfanya adalah yang mana alfanya 30 ya. Alfanya 30, berarti negatif sin alfanya 30. Oke. Ini kesimpulannya. Oke. Kesimpulan yang pertama yaitu sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Nah, selanjutnya kita mau mencari kalau perubahan cos negatif alfa itu akan bagaimana atau hasil kosinusnya akan seperti apa. Nah, negatif 45 derajat berarti arahnya adalah ke bawah atau searah jarum jam. Negatif 45 derajat. Nah, posisinya ini juga berada di kuadran keempat kan. Nah, selanjutnya jika adik-adik putar ini, ya, ini kan berlawanan arah, searah jarum jam yang sudutnya negatif. Kalau dia jadikan sudut positif, maka besar sudutnya ini adalah ini 90, ini 180, ini 270. Berarti dari sini, dari 0 sampai ke sini, itu totalnya adalah 315 derajat. Tahu dari mana? Tahu dari, cukup adik-adik tahu ini 0 derajat, ini 360, itu sama saja 360 yang dikurangi 45 derajat. Oke? Dikurangi dengan 45 derajat, berarti hasilnya adalah 315 derajat. Berarti cos negatif 45 derajat itu seletak dengan kosinus, kosinus 315 derajat. Nah, selanjutnya, adik-adik masih ingat kalau kita pakai sudut yang akhiran-akhirannya 5, itu berarti kayak gini kan, ini 45, berarti 45 derajat itu pakai 135 derajat boleh dikembalikan ke 45, 225 derajat dikembalikan ke 45, begitupun dengan 315 derajat. Berarti karena ini 315, maka kita kembalikan ke yang sudut kuadran 1, maka hasilnya adalah kosinus 45 derajat. Nah, pasti kosinus 45 derajat ini, ingat, ini berada di kuadran keempat ya, ini kuadran keempat, berarti nilai cos tetap positif. Oke, berarti hasilnya adalah 1/2 akar 2. Nah, jika adik-adik baca, ya, jika adik-adik baca dari posisi ini, posisi yang ini, ya, kosinus negatif 45 derajat, itu hasilnya sama dengan positif kosinus 45 derajat. Oke, berarti bisa saya simpulkan, cos negatif alfa itu sama dengan positif, ya, positif, tidak usah ditulis positifnya, cos 45, cos alfa, ya, ini harusnya cos alfa. Cos alfa, oke. Jadi ini kesimpulan kedua.
Nah, selanjutnya bagaimana kalau yang ketiga, posisi yang ketiga, kalau untuk tangan. Untuk tangan berarti tangan negatif alfa. Ingat, tan itu adalah perbandingan dari sin dan cosnya. Berarti sin negatif alfa per cos negatif alfa. Sin negatif alfa itu berubah menjadi min sin alfa. Oke, berarti negatif sin alfa. Cos negatif alfa berarti menjadi cos alfa. Oke, berarti ini hasilnya adalah sin per cos. Berarti negatif, saya kasih ke depan negatifnya. Sin alfa per cos alfa. Oke, sin alfa per cos alfa itu berubah menjadi tan. Berarti negatif tan alfa. Ingat yang soal materi trigon pertama. Oke, berarti tan negatif alfa itu nilainya sama dengan negatif tan alfa. Ya. Oke, jadi kita punya 3 kesimpulan ya. 3 kesimpulan kita yaitu nih, sin negatif alfa sama dengan min sin alfa, cos negatif alfa sama dengan cos alfa, dan tan negatif alfa sama dengan negatif tan alfa. Oke, jadi saya bisa simpulkan kesimpulannya yaitu sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa, cos negatif alfa sama dengan positif cos alfa, dan tan negatif alfa sama dengan negatif tan alfa. Oke, 3 kesimpulan ini. Nah, misalkan adik-adik diminta untuk menentukan nilai. Tentukan nilai dari yang pertama, misalkan kosinus negatif 120. Oh, berarti cos negatif alfa, langsung pakai ini, cos alfa. Berarti ini sama dengan kosinus 120 derajat, nggak pakai negatif lagi. Nah, 120 derajat itu setara dengan yang mana? Kalau di kuadran 1. Ya, setara dengan 60 derajat ya. 60 derajat, ingat kembali. 120 derajat, kemudian ini 240 derajat, dan 300 derajat. Ya, berarti ini dikembalikan ke kuadran 1 menjadi cos 60 derajat. Kemudian nilainya di depan positif atau negatif. Lihat ya. Ini tadi cos 120 derajat. 120 derajat tadi ini di kuadran berapa? Oke, kuadran kedua. Berarti cos di kuadran kedua nilainya negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 1/2. Oke, seperti itu. Ya, jadi di kuadran kedua kan hanya sin dan temannya yang positif. Nah, kemudian ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau misalkan kita lihat dari sudut awalnya, misalkan di sini. Negatif 120 derajat, Ibu, di kuadran berapakah dia? Negatif 120 derajat, ya. Kalau ini adalah 0 derajat, maka ini adalah min 90 derajat. Kalau arah putarnya ke searah jarum jam ya. Berarti negatif 120 derajat itu letaknya di kuadran ke-3 ya. Kuadran ke-3. Berarti di sini. Oke, 90 berarti ini min 30 ya. Kalau kita baca dari sini, min 90 ditambah min 30 itu adalah negatif 120 derajat. Oke, berarti cos min 120 derajat itu boleh. Berarti ini adalah letaknya di kuadran ke-1, ini kuadran 1, ini tetap sama 2, kuadran 3, dan ini kuadran ke-4. Berarti ini letaknya adalah di kuadran ke-3. Cos di kuadran ke-3 ya tetap negatif juga. Oke, sama seperti itu. Negatif 1/2. Contoh, misalkan lagi yang diminta adalah
tangan sebut saja negatif 200 berapa? Negatif 210 derajat. Ya. Berarti ini sama dengan tan negatif. Berarti menjadi min tan. Berarti negatif tan alfa. Min tan alfa. Berarti alfanya kan yang ini. Berarti ini sama dengan min tan 210 derajat. Oke, 210 arahnya dengan 30 ya. Berarti ini menjadi tan 30 derajat min. Oke. Tan 210. Oke, awalnya kan gini. Min tan 30 derajat. Oke. Nah, ini perubahan dari gimana sih? Gini, negatif tan 210 derajat. Gini aja. Ini saya kasih dalam kurung supaya tahu yang mana perubahannya ya. Nah, jadi min yang di sini adalah min yang dari luar sini ya. Nah, tan 210 itu sama dengan tan 30 posisinya. Tapi lihat di sini. Kalau dia 210 derajat, ini kan berada di kuadran ketiga. Berarti tan di kuadran ketiga nilainya adalah positif. Berarti ini tetap positif. Oke. Berarti ini hasilnya sama dengan negatif kali tan 30 adalah 1/3 akar 3. Oke, bisa ya? Nah, kalaupun adik-adik mau pakai yang ini min 210, ini kan min 180. Min 210 itu di kuadran kedua. Oke, tan di kuadran kedua nilainya ya sama, negatif. Sesuai. Oke. Nah, itu saja pembahasan kita terkait dengan trigonometri, mulai dari menentukan nilai trigonometri kuadran 2, 3, 4 dengan menggunakan pelurus ataupun relasi, itu juga boleh. Silakan dipahami. Jika ada hal yang belum dipahami, tanyakan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.